Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Masya Allah, baru 3 hari di Madinah sudah lancar bahasa Arabnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi sebelum ke Masjid Nabawi, kita pertama minta sucikan hati kita setelah wajah bersih, tangan, kaki, kepala semua bersih, minta sucikan hati. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Minta jadi orang yang soleh, bukan somat, soleh. Lalu kemudian sampai di masjid, kita juga mendoakan selamat semua untuk orang soleh. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, yang selama ini jauh dari Banjarbaru, dari Makassar, dari Medan, tapi tadi langsung nampak dari kejauhan makam Nabi. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu orang soleh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis soleh. Lalu kemudian habis sholat kita pun berdoa yang selalu kita mintakan, Rabbi habli minas soleh. Sering sekali minta semoga dapat anak yang soleh. Belum pernah saya ketemu sama orang, oh, semoga dapat suami yang soleh ya. Ada juga, cuman jarang. Selalunya orang minta anak yang soleh. Mudah-mudahan anaknya soleh, suaminya soleh, istrinya solihah. Semua baik-baik insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesempatan ini kita manfaatkan 5 tips menjaga kesolehan. Diingat baik-baik karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama, tahu. T-A-U. Tahu. Tahu dulu soleh itu apa. Supaya jangan sampai kita merasa soleh, rupanya tidak soleh. Soleh itu baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, itu baru soleh. Suami saya ini Pak Ustadz orangnya baik, kalau ngasih belanja Masya Allah nggak pernah perhitungan, karena memang kartu ATM-nya punya saya. Orangnya sopan Pak Ustadz, ngomongnya nggak macam-macam, nggak selingkuh, nggak nakal, mohon maaf, tidak jahat, tapi nggak sholat, tidak soleh. Suami saya ini orangnya sholat Pak Ustadz, rajin, baik, tapi itu yang saya keluhkan Pak Ustadz. Kenapa? Dia ada satu ternak Pak Ustadz, ternak ayam, bukan, terus ternak tuyul, tidak soleh. Jadi soleh itu 3, soleh akidahnya, soleh ibadahnya, soleh akhlaknya. Inilah yang sedang kita laksanakan selama di kota suci Madinah dan akan terus ke Makkah, akan pulang ke Nusantara, ke Indonesia nanti insya Allah. Amin. Dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, dari Brunei Darussalam, semuanya kita ingin membawa pulang kesolehan itu ke rumah, ke keluarga, ke kampung kita masing-masing. Amin ya rabbal. Setelah akidahnya benar, wujud hidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bin nafsihi wa daniyah qudrat irdat ilmun hayat sama basor kalam. Ibadahnya benar, salat, akhlaknya benar. Makanya selama di sini kita waktu di Pekanbaru atau di Jakarta, di Bandung, di Kuala Lumpur, di Bandar Sri Begawan mungkin marah-marah. Orang macam-macam dikit langsung marah. Tapi di sini dia tenang aja. Tasnya dipindahkan orang, dia diam aja. Bukan cuma tasnya dipindah, dia dipindahkan orang. Diam aja. Itu dia sedang melatih kesabaran. 2 kemungkinan. Pertama melatih kesabaran, 2 ketakutan. Akhlak. Ke masjid, Masya Allah. Azan zuhur jam 12 lewat berapa ya? Jam 11 dia sudah sampai Masjid Nabawi. Subuh azan jam 5. Jam 4, jam 3, bahkan jam 2 sudah ada sampai di Masjid Nabawi. Maghrib azan jam 6 lewat 5. Jam 5 sudah sampai. Padahal sebelumnya ibadahnya kurang. Suami saya itu Pak Ustadz, sholat subuhnya jam 7.30. Ibadahnya benar, akidahnya benar,
akhlaknya benar. Ini yang pertama, tips menjaga kesolehan adalah tahu. T-A-U, tahu soleh itu apa. Jadi selama ini kalau kita sudah merasa soleh karena baik ibadah, akidahnya belum soleh. Selama ini merasa soleh karena ibadahnya sudah betul, tapi akhlaknya belum, kasar, caci maki, sumpah serapah, belum tahu. Mudah-mudahan setelah ini saya yang menyampaikan, saya yang ngomong menjadi lebih baik, bukan sekedar hanya tahu, tapi juga mengamalkannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tips yang pertama, tahu. Apakah Bapak Ibu sudah tahu apa itu soleh? Sudah. Apa itu soleh? Baik ibadahnya, baik akidahnya, baik akhlaknya. Baik akidah. Akidah itu letaknya di dalam. Ibadah itu kelihatan. Tegak, ruku, sujud, zikir, baca Quran, kelihatan. Akhlak itu juga kelihatan. Sopan, tidak menyakiti orang, tidak menganiaya orang, tidak melangkahi bahu orang, tidak menzolimi orang. Ini yang pertama, tahu. Yang kedua, setelah tahu, mengamalkan. Banyak orang tahu, tapi tidak mengamalkan. Nah, ini dia mengamalkannya semua. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu akidah, keyakinan. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Bagaimana cara mengamalkannya? Maka kalau dia pegawai, dia tidak korupsi, tidak makan haram. Kalau dia pedagang, dia tidak akan curang timbangan. Kalau dia PNS, BUMN, pegawai, dia tidak datang terlambat, pulang cepat. Datang lambat, pulang cepat. Pas ditanya, kamu kok pulang cepat? Kita tidak boleh melakukan kesalahan 2 kali dalam sehari. Kalau sudah datangnya lambat, pulang mesti cepat. Itu akidah tidak betul. Jadi ibadah ini mesti diamalkan. Sudah tahu sholat subuh, maka dilaksanakan. Allah bisa karena biasa. Sholat subuh jam 4 sudah datang, jam 3 sudah datang. Sholat zuhur jam 11 sudah datang. Sholat maghrib jam 5 sudah datang. Dari maghrib ke isya enggak pulang. Kenapa? Nasi belum masak. Begitu selesai isya langsung pulang. Berzikir malam sampai ke masjid. Ini semua diamalkan. Bersedekah, berbagi, berinfak. Nah, ini semua adalah langsung diamalkan. Tidak tunda-tunda, tidak hanya sekedar pengetahuan. Beternak ayam di atas kertas. Apa maksudnya? Mahasiswa Fakultas Peternakan, ahli membuat makalah presentasi tentang peternakan, tapi nggak pernah ternak ayam. Hebat. Tahu dia berapa jumlah ayam, kandang ayam, makan ayam, ternak ayam, semuanya, tapi nggak pernah. Begitu juga dengan orang yang belajar Islam. Sholat menurut bahasa, sholat menurut istilah, sholat, rukun, syarat, wajib, sunat, muakkad, zikir, semua. Pas ditanya, pernah sholat? Enggak. Sholat hanya sekedar pengetahuan. Orang yang begitu namanya Islamologi. Ilmu kehidupan, biologi. Ilmu keislaman, Islamologi. Ilmu tentang Kristologi. Hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tidak ada pengamalan. Maka orang yang begini dikecam, dicela Allah SWT. Selama kita di tanah suci Makkah, di Madinah, maka insya Allah kita mengamalkan semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal. Berzikir, masya Allah, tak berhenti berzikir, mengamalkan. Ada saja yang diamalkan. Tadi pagi kami sholat, di depan itu ada nggak terlalu muda, nggak terlalu tua, sedang pakai celana jeans, pakai baju kaos. Pas di depan saya. Ini namanya manusia, saya ini masih manusia lagi. Melihat orang pakai celana jeans, baju kaos, tangan pendek dalam Masjid Nabawi, tentu terlintas dalam hati. Itu nggak bisa dilawan. Dalam hati saya, apa ini orang di Masjid Nabawi pakai celana jeans, baju kaos, lengan pendek. Tapi nggak saya omongin. Gak lama dia berdiri, dia ambil gelas yang ada di samping tempat air minum Zam-Zam, dia tuang sebelah kanan 4, sebelah kiri 3. Dari sejak awal saya duduk sampai azan subuh dia ngasih air minum terus. Saya pun dapat 1 gelas, dalam hati saya, astagfirullah, kena juga saya sekali. Setiap orang yang ada di dia kasih Zam-Zam. Pas di depan saya, Zam-Zam, dalam hati saya yang sudah ngomong kamu tadi. Malu kita, tak bisa kita nilai isi dari casingnya.
Masya Allah, tabarakallah. Begitu cara Allah menunjukkan. Sampai tadi saya sholat, habis sholat saya di WA kawan. Ada ulama datang, lalu saya balas sama dia, ya nanti kita cari waktu, kita ajak dia makan. Tapi saya nggak ngasih tahu saya mau ngasih berapa. Dalam hati saya mau kasih 500 dalam hati saya. Tak saya kasih tahu ke dia. Pas di jalan pulang, datang orang nyalami saya. Saya buka, pas 500. Dalam hati saya, kenapa nggak saya bilang 2000 tadi? Langsung saya WA dia. Saya bilang, ini saya kasih ke kamu. Apa yang terlintas dalam hati saya, dikasih Allah Ta'ala langsung. Memang udah dua kemungkinan ini. Kalau tidak kamu yang wali, saya yang wali, saya bilang. Tapi kelihatannya saya yang wali. Wali kelas, wali murid. Begitulah di tempat yang baik ini. Begitu cepatnya Allah membalas. Yang baik cepat dibalas, yang buruk pun juga cepat dibalas. Mudah-mudahan semua yang terlintas di hati dan pikiran kita baik-baik semua, insya Allah. Langsung diamalkan, jangan tunda-tunda, action terus. Jangan NATO, no action, talking on. Kalau bapak ibu terlintas, anak siapa yang ribut? Anak saya. Bibi itu abang dia, dipanggilnya dari tadi, sepupunya. Yang ketiga, yang pertama tahu, yang kedua diamalkan, yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang takut kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hai orang yang percaya, amanu, ittaqullah, takutlah pada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu bersama dengan orang yang baik, yang benar. Jadi, setelah tahu, langsung amalkan, jangan sendirian. Tapi mesti selalu bersama dengan orang yang baik, orang yang soleh, orang yang benar. Ini juga yang sedang kita laksanakan. Dapat kabar, kawan-kawan mau pergi umroh. Kamu mau pergi umroh? Ya, akhirnya pergi umroh. Kamu pergi umroh tahun ini? Enggak lah, saya enggak pergi umroh, kalian aja lah yang pergi. Rupanya kawan-kawan pun pergi umroh. Setelah 2 hari, kawan-kawan posting di IG dan FB. Nampak gambarnya. Gak tahan, datang juga akhirnya. Begitulah orang beriman selalu ingin bersama. Bersama kita di kota Madinah, bersama di Makkah, bersama juga lah hendaknya di surga Jannatul Firdaus nanti insyaallah. Almar'u ma'aman ahab, orang yang beriman akan selalu bersama dengan siapa yang dia sayangi. Kita kalau makan enak, yang kita terbayang orang yang paling kita sayang. Begitu juga saat kita masuk di Taman Raudhah. Setelah kita berdoa untuk diri kita pejamkan mata, terbayang emak, terbayang ayah, terbayang saudara, terbayang kawan, terbayang orang-orang yang pernah buat baik dan kita ingin mereka ada bersama kita. Karena kita tidak bisa menghadirkan mereka, kita minta sama Allah, ya Allah, orang ini beri dia rezeki, sampaikan dia kemari. Maka ketika kita pejamkan mata, bayangkanlah siapa orang-orang. Kadang nggak kita bayangkan, dia datang sendiri. Di subuh sujud terakhir tadi, yang terbayang saya sepupu saya yang sedang kena penyakit kanker. Lebih 20 kali dalam sholat sunat saya mintakan kesembuhannya, kekuatannya, kesehatannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan Allah SWT. Bapak Ibu, kita selalu akan bersama dengan orang-orang baik. Maka jangan sampai kalau ada punya teman yang selama ini mengingatkan kita tentang jangan makan haram, mengingatkan kita untuk sayang anak, sayang istri, sayang suami, mengingatkan kita untuk sayang pada orang tua, jangan tinggal waktu sholat, peganglah dia, karena susah mencari kawan yang seperti itu. Akhirnya kita bisa bersama. Ini yang di depan Bapak Ibu nih, yang ada di samping belakang ini adalah orang-orang baik. Doakan saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Kawan-kawan, kakak-kakak kelas saya, Ustadz Asbi, kakak kelas saya, tahun 97 dia sampai ke Mesir. Ustadz dari Makassar, Ustadz Atta sampai ke Mesir 96 dari Banjarbaru. Ustadz Yuli dari Samarinda 96, 97, 96, 96. Ustadz Ikhwan 93, Ustadz Fauzi 93, saya 98. Jadi saya ini adik-adik mereka. Mereka ini kakak-kakak kelas yang sedang melihat adiknya bisa ceramah atau tidak.
Sampai ke Malaysia, kenal dengan Haji Sa'ad. Beliau menguruskan jadwal-jadwal tausiah saya. Brunei Darussalam, Ibu Nur Khadijah, beliau menguruskan. Alhamdulillah sampai di hari ini, termasuk ini yang membawa hari ini yang pakai baju hijau, ini Ustadz Fauzan Afratos, adik kelas saya. Nah, ini semua adalah kawan-kawan yang tak saya sebutkan namanya, mohon maaf. Bukan saya tak ingat, tapi saya lupa. Insya Allah kita semua akan selalu bersama dalam kebaikan. Pertama tahu, setelah tahu amalkan, setelah amalkan, jangan tinggalkan orang-orang baik. Tetap bersama dengan orang baik. Man syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Jangan pernah sendirian. Yang keempat adalah orang yang selalu bersama dengan orang yang baik itu selalu istiqomah. Istiqomah itu artinya apa, Ustadz? Istiqomah itu kata Nabi, qul amantu billah summastaqim. Ketika kau sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah, wa in hurriqta wa in qutti'ta. Walaupun badanmu dipotong-potong, walaupun engkau dibakar, kau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu istiqomah. Suami saya itu Pak Ustadz, kalau imam tahajud malam ayatnya qul huwallah terus. Itu istiqomah itu. Iya, istiqomah. Selama masih dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Istiqomah. Istiqomah itu dua. Pertama, istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, istiqomah meninggalkan kemungkaran. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Suami saya itu Pak Ustadz, mancing terus, tidur terus. Dia itu istiqomah. Tapi bukan istiqomah, dia istiqomah meninggalkan kemungkaran. Ustadz kok tiba-tiba ingat suami mancing, baru dapat kiriman video, istrinya ngamuk, dipotongnya pancing. Wah. Padahal sebetulnya suaminya itu mancing, daripada dia main judi online. Betul kan Pak? Nah, itu pemancing semua ternyata. Pemancing yang terpancing kena pancing. Jadi mereka sebetulnya istiqomah meninggalkan kemungkaran. Dengan cara begitu. Nah, itu. Walaupun semangatnya luar biasa, pakai mobil ditinggal di tengah samping pantai, pergi ke tengah laut, bawa speedboat, pas pulang tetap mampir ke pasar beli ikan. Pas ditanya sama istrinya, mancing so apa nggak dapat ikan? Bukan masalah ikannya mah, adventure. Life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Bawa pulang ikan matang dari rumah makan. Dia sudah menyelamatkan satu hari dari perbuatan dosa maksiat. Yang penting waktu di sana tetap sholat. Kan nggak sholat. Ini sholat enggak apa enggak, pas pulang ditanya gimana? Meninggalkan maksiat. Meninggalkan sholat itu lebih maksiat lagi. Karena tidak sholat. Sholat perintah Allah SWT. Jadi istiqomah itu dua. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah meninggalkan kemungkaran. Mudah-mudahan kita dapat dua-duanya. Selama di Makkah Madinah ini dua-duanya dapat. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah tahajud malam, istiqomah i'tikaf di masjid, istiqomah meninggalkan kemungkaran. Selama di sini tidak ada buat maksiat, tidak ada buat dosa, istiqomah. Yang kita lakukan di sini akan kita bawa pulang ke kampung halaman kita, dan kita menjadi energi mempengaruhi orang yang ada di sekitar kita, insya Allah. Ingat Bapak Ibu, jamaah umroh ini kalau dia pulang ke kampung, maka dia akan menjadi standar bagi orang kampung. Apa kata anak-anak muda di situ? Kami malu Pak Ustadz sama Bapak itu. Bapak itu setelah pulang dari umroh, Masya Allah, nggak pernah lagi nongkrong sama kami Pak Ustadz. Kami ke masjid gara-gara dia lah. Bapak menjadi motivasi bagi mereka. Tapi ingat, Bapak juga bisa menjadi motivasi untuk yang lain. Kami nggak ke masjid ya gara-gara Bapak itulah Pak Ustadz. Dia aja yang udah umroh nggak ke masjid, apalagi kami. Kita udah dijadikan standar ukuran sama orang. Dia aja yang udah ke Makkah, udah masuk Taman Raudhah, yang udah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram aja nggak ke masjid, Pak Ustadz. Kamu kok tahu dia ke masjid? Itu dia posting terus tiap hari. Ini Ustadz ini nyindir ya? Enggak, saya posting kan? Posting. Bukan saya yang posting, admin posting. Atas perintah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama tahu, setelah tahu jangan tunda, terus laksanakan. Setelah laksanakan bersama dengan orang-orang yang soleh, lalu kemudian istiqomah.
Dan yang terakhir, tidak sombong dengan banyak berdoa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Jadikan aku orang yang soleh ya Allah. Jadikan anak-anakku soleh sampai anak cucu keturunan sampai hari kiamat. Selamatkan dari zina, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari judi online, selamatkan dari perbuatan maksiat. Saya Pak Ustadz berdoa ini nggak bisa bahasa Arab. Doa pakai bahasa apapun Allah tahu apa nggak tahu? Tahu. Yang pakai bahasa Arab itu hanya dalam sholat. Setelah salam minta sama Allah doa yang sepanjang-panjangnya di Taman Raudhah. Kita masih ada kesempatan nanti malam khusus PDA Travel, yang lain mungkin ada tambahan waktu. Yang lain kalau kami nanti malam, besok pagi, besok siang. Jadi masih ada kesempatan sekitar 20 jam lagi, 24 jam lagi. Maka ini diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi du'a. Perbanyaklah doa waktu sujud sepanjang-panjang selama-lama. Kemarin Pak Ustadz saya lihat kawan saya sujud lama sekali, rupanya ketiduran. Capek ziarah sana. Perbanyaklah waktu sujud itu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, doanya dalam hati. Ada saudara saya yang sakit, ya Allah sehatkan dia, ya Allah sehatkan dia, ya Allah sehatkan dia, ya Allah sehatkan dia, ya Allah. Bayangkan wajahnya, minta kepada Allah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan sikap tadarru', rendah hati. Saya tak punya apa-apa, hanya ini yang bisa saya berikan kepada dia. Boleh jadi doa kita untuk diri kita sendiri tak makbul, tapi doa kita untuk saudara kita, saya yakin dan percaya semua jamaah ini pasti sudah mendoakan Ustaz Somad. Dari bunyinya saya nggak yakin dong. Ustaz su'uzon, saya yakin. Walaupun nggak doakan secara sebut nama, tapi insya Allah secara umum sudah didoakannya pada saat dia mengatakan wassalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah berikanlah keselamatan untuk kami semua yang soleh-soleh. Itu makanya kalau kita soleh, kita dapat otomatis doa automatically tanpa disebutkan nama. Dengan syarat sifatnya mesti soleh. Itu makanya Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Maka kalau kita soleh, otomatis kita didoakan. Tapi kalau disebutkan lagi namanya amat sangat baik. Ustadz banyak sekali tetangga, kawan, sekantor, sekolah, SD, SMP, sampai kuliah semuanya minta. Lupa saya WA-nya banyak. Ya Allah, semua kawan-kawan yang menitipkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua orang yang minta doakan, yang semuanya berikanlah kesembuhan, kesehatan, kebaikan, umur panjang, barokah, kerjanya, duitnya, sampaikan mereka ke tanah suci. Maka ketika itu apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini ya Allah. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, maka Allah kasih dia lebih baik daripada yang dia minta dalam doa. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa berdoa, Allah beri dia lebih baik daripada yang dia minta dalam doa. Saya setelah lama saya pikir, ada beberapa poin dalam hidup yang tak pernah saya minta, tapi pernah terlintas dalam hati. Saya malu untuk memintanya, Allah kasih. Baru saya ketemukannya dalam jawabannya dalam hadis. Kalau kamu banyak berzikir, minta hanya menyebut Allah. Zikir itu apa sih Pak Ustaz? Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim zikir, Ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya zikir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad zikir, baca Quran zikir. Ada juga jamaah kita beli tasbih, bawa ke masjid, Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, La ilallah 100, Allahu Akbar 100, La haula wala quwwata illa billah 100. Salat, habis salat zikir lagi sampai lupa berdoa. Maka Allah berikan dia insya Allah lebih daripada yang dia pikirkan dalam hati, dalam pikirannya. Yang penting jangan sampai ada waktu ini kosong sehingga sia-sia. Itulah 5 poin. Yang pertama, tahu. Yang kedua, amalkan. Yang ketiga, bersama dengan orang-orang soleh. Yang keempat, istiqomah menjaganya. Yang kelima, berdoa supaya kita tidak angkuh sombong. Karena orang yang tak berdoa adalah orang yang sombong. Kamu di Masjid Nabawi, di Raudhah, kenapa enggak berdoa? Doa yang lalu aja belum dikabulkan Pak Ustaz. Kata Umar bin Khattab, saya terus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah ibadah.
Doa mukhul ibadah, otaknya ibadah itu ada dalam doa. Orang yang tidak mau berdoa sombong, maka kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Doa mengangkat tangan bagus, doa tidak mengangkat tangan tidak apa-apa, tapi bagus mengangkat tangan. Allah turunkan rahmat, diusapkan ke muka, minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang nanya, kemarin di mana itu tausiah sama Ustaz Somad? Itu di kebun korma, kayak sawit saya tengok kata dia. Ya sawit sama kurma ini sepupu, dua pupu ini masih keluarga. Bentuknya mirip. Mana yang satu manis, yang satu lagi duitnya manis. Insya Allah semuanya baik-baik. Insya Allah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Karena selanjutnya kita akan tanya jawab. Beberapa pertanyaan saya akan jawab. Habis itu kita ambil foto bersama untuk kenang-kenangan. Jangan lupa dicetak. Sekarang banyak foto tak dicetak. Saya usahakan beberapa foto itu saya cetak di rumah. Untuk apa? Supaya pas ngelihat, ingat kita orangnya, kita doakan. Nah, itu tujuannya. Ingat kita doakan. Langsung atau ditulis Ustaz? Langsung.